saya Ikrar, saya dari kelompok 44. Di sini saya sebagai perakit. Nama saya Aura dari kelompok 44, saya menjadi narasumber. Nama saya Gali, saya dari kelompok 44, saya bagian program. Halo, saya Arif Ardiansa, saya dari kelompok 44, saya sebagai editing video dan videographer. Halo, nama saya Muhammad Al-Safi, saya dari kelompok Api, saya dari kelompok 44. Saya dari kelompok 4 sebagai story writer. Perkenalkan, nama saya Adiyu, saya dari kelompok 44. Saya ada di bagian designing sticker box untuk RFID. Halo semuanya, kenalin nama saya Aura, biasa dipanggil Ola. Di sini saya akan menjelaskan tentang RFID dan bagaimana cara merakit RFID. RFID merupakan singkatan dari Radio Frequency Identification, yang mana ia merupakan suatu teknologi untuk pengambilan data menggunakan barcode atau magnetika. Pada awal tahun 1945, Leon Termin menemukan alat mata-mata untuk pemerintahan Uni Soviet. Paten pertama yang menggunakan kata RFID diberikan kepada Charles Walton pada tahun 1983. Saat ini, RFID banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi data karyawannya, dan tidak sedikit juga loh supermarket yang menggunakan teknologi RFID ini. Nah, mungkin segitu dulu ya penjelasan tentang RFID-nya. Pasti udah pada penasaran kan gimana sih cara membuatnya? Yuk kita lihat video berikutnya. Dadah! Oke, perkenalkan nama gue Ikrar. Di sini gue bakal ngejelasin bagaimana cara merakit dan menjalankan RFID. Bahan yang pertama kita butuh breadboard. Ini sebagai media tambahan yang akan kita pakai pada kali ini. Yang kedua kita punya kabel data. Kabel data ini berfungsi untuk menghubungkan antara laptop ke RFID yang akan kita buat ini. Yang ketiga kita punya card. Dan yang keempat kita punya RFID reader. RFID reader ini bakal untuk sensor pembaca kartu. Dan yang kelima kita punya Node MCU. Node MCU ini berfungsi untuk memprogram board. Dan yang keenam kita punya kabel jumper. Yang putih ini bisa kita sebut atau panggil female dan female. Dan yang kuning ini kita sebut dan panggil male dan male. Dan yang hitam female dan male. Oke, dan yang ketujuh kita punya LED. LED ini berfungsi sebagai penanda jika semua kabel terhubung dengan baik. Dan yang ke-8 kita punya buzzer. Buzzer ini merupakan penghasil suara jika kartu di-scan. Oke, bahan pertama yang kita ambil breadboard, dan yang kedua kita ambil Node MCU. Dan yang ketiga kita butuhkan kabel jumper. Dan bahan yang keempat kita butuhkan RFID reader. Selanjutnya kita ambil breadboard dan RFID reader tersebut. Kemudian kita ambil kabel jumper. Setelah itu kita masukkan kabel jumper tersebut ke dalam breadboard. Seperti ini bisa dilihat. Ya, jika sudah terhubung atau dimasukkan dengan kuat, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam Node MCU-nya. Bisa dilihat. Dimasukkan seperti ini. Ya, pastikan kuat dan sudah dicolok dengan benar. Oke, untuk
pencolokannya atau penyambungan kabel jumper ini akan saya speed up agar tidak memakan durasi yang terlalu lama. Jadi stay tune terus di video ini. Perkenalkan, nama saya Gali. Di sini saya akan memasukkan script. Pertama kita ke file, preferences, additional board manager URL, dan masukkan link berikut pada kolom preferences. Lalu klik OK. Selanjutnya klik tools, board manager. Tampilan akan sebagai berikut. Kemudian ketikkan pada kolom pencarian ESP8266, lalu install versi 2.5.1. Jika sudah terinstall, lalu kembali lagi ke tools, board, node MCU 1.0. Board node MCU berhasil ditambahkan. Pasangkan rangkaian RFID dengan kabel USB ke port komputer. Pada tools, port, lalu pilih port yang terhubung. Buka web browser dan masukkan link website absensi pptik.id dan masukkan username SMK Telekomunikasi Telesandi Bekasi @vidyanusa.id dan masukkan password. Lalu sambungkan ke WiFi RFID, kemudian klik properties, otomatis akan terhubung ke IP address RFID tersebut. Kemudian klik konfigurasi WiFi, kemudian nyalakan hotspot ponsel kalian. Lalu klik hotspot, kemudian masukkan password sesuai password WiFi kalian. Lalu kalian ke personil, setelah itu tambahkan personil. Masukkan email Anda, username, nama lengkap, dan kode RFID. Untuk mendapatkan kode RFID, kalian tempelkan dulu kartunya ke RFID reader-nya, maka nanti di sini akan keluar kode RFID-nya. Lalu copy dan paste saja. Setelah itu, kalian ke bagian pilih siswa Telesandi dan tahun ajaran 2020-2021. Jika sudah selesai, kalian kecek kartu, tempelkan kartu ke RFID reader. Jika buzzer sudah berbunyi, maka semuanya sudah berhasil dan akan muncul nama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Abiansyah dari kelompok 44. Di kelompok 44, tugas saya sebagai pendesain stiker untuk box RFID. Baik, jadi kita mulai saja. Di sini saya sudah menyiapkan 4 desain ya. Desain pertama, kedua, ketiga. Yang keempat untuk desain kartu. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu. Ini desain untuk tampak depan boxnya. Jadi ada tulisan type here di sini ya. Type here seperti yang bisa kita lihat. Ini kita bikin saya bikinnya pakai tool ini. Baik, jadi saya menggunakan tool horizontal type tool untuk membuat tulisan type here yang ada di sini. Kemudian untuk lambang wifi-nya saya mengambil dari internet ya, ada free untuk gambar PNG untuk logo wifi. Baik, untuk tampak depan seperti ini, dan ini untuk desain samping ya, ada 2 kurva.
dua kurva yang melambangkan karakteristik elegan atau sebuah keindahan yang fleksibel. Ini aslinya hanya ada satu kurva, tapi tinggal saya duplicate ya. Duplicate Ctrl J kalau di Photoshop ya. Yang kita bisa geser. Nah, ya, jadi seperti itu. Baik, ini kita lihat lagi. Ya, jadi seperti itu tampak sampingnya. Dan ini untuk di sisi samping kirinya, ya, ada nomor 44 yang melambangkan nomor kelompok dari kelompok saya. Hanya desainnya seperti ini, simpel seperti ini. Seperti biasa tulisan 44 juga saya buat dengan tipografi ya, dengan tool horizontal type tool, atau shortcutnya bisa pakai T agar cepat dan mempermudah. Selanjutnya ini untuk desain kartu atau card design. Jadi di card design ini sebentar. Nah, di card design ini warna backgroundnya putih kan, sesuai dengan warna kartunya, dan ada tulisan RFID di sini nih. Di tengah ini ada tulisan RFID yang saya buat juga dengan teknik tipografi dengan horizontal type tool. Dan ada juga logo WiFi ini. Nah, logo WiFi ini jika kalian teliti, ini adalah logo WiFi yang ada di desain pertama yang saya pindahkan, kemudian saya ubah rotasinya gitu. Nah, baik, jadi seperti itu saja untuk proses pembuatan stikernya. Semoga kalian mengerti dengan penjelasan yang singkat, padat, dan jelas ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.